Sobat Cutega Ikanaan, jumpa lagi dalam Saat Teduh Bareng Yuk di hari ini, hari Selasa tanggal 12 Januari 2021. Hari ini kita mau merenungkan apa ya? Temanya adalah berkat adalah milik orang percaya. Teman-teman, bagaimana perasaan kalian jika kalian mengetahui bahwa hari ini kalian akan mendapat berkat dari Tuhan? Mungkin kalian akan merasa sangat senang mendengar kabar itu. Kira-kira adakah orang yang enggak suka jika mendapat berkat ya? Nah, perikop bacaan kita hari ini berbicara tentang berkat dan kutuk. Yuk guys, kita baca bersama kitab Imamat pasal 26. Kitab ini cukup panjang ya, terdiri dari 46 ayat. Saya akan membacakan ayat 1 sampai dengan 20, dilanjutkan dengan ayat 33 sampai 46. Firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala, janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir, janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang, dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan aku akan berpaling kepadamu, dan akan membuat kamu beranak cucu, serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu, dan membuat kamu berjalan tegak. Tetapi, jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Aku sendiri akan menentang kamu sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu. Dan mereka yang membenci kamu akan menguasai kamu. Dan kamu akan lari, sungguh pun tidak ada orang mengejar kamu. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. Dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan, dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga. Maka tenagamu akan habis dengan sia-sia. Tanahmu tidak akan memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di tanah itu tidak akan memberi buahnya. Kita lanjutkan di ayat 33. Tetapi kamu akan kuserakan di antara bangsa-bangsa lain, dan aku akan menghunus pedang di belakang kamu, dan tanahmu akan menjadi tempat tandus, dan kota-kotamu akan menjadi reruntuhan. Pada waktu itulah tanah itu pulih dari dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, selama tanah itu tandus, dan selama kamu tinggal di negeri musuh-musuhmu,
Pada waktu itulah tanah itu akan menjalani sabatnya dan dipulihkan tahun-tahun sabat yang belum didapatnya. Selama ketandusannya, tanah itu akan menjadi sabat yang belum dijalaninya pada tiap-tiap tahun sabatmu ketika kamu masih diam di situ. Dan mengenai mereka yang masih tinggal hidup dari antaramu, aku akan mendatangkan kecemasan ke dalam hati mereka di dalam negeri-negeri musuh mereka, sehingga bunyi daun yang ditiupkan angin pun akan mengejar mereka. Dan mereka akan lari seperti orang lari menjauhi pedang, dan mereka akan rebah, sungguh pun tidak ada orang yang mengejar. Dan mereka akan jatuh tersandung seorang kepada seorang seolah-olah hendak menjauhi pedang, sungguh pun yang mengejar tidak ada. Dan kamu tidak akan dapat bertahan di hadapan musuh-musuhmu. Dan kamu akan binasa di antara bangsa-bangsa lain, dan negeri musuhmu akan memusnahkan kamu. Dan siapa yang masih tinggal hidup dari antaramu, mereka akan hancur lebur dalam hukumannya di negeri-negeri musuh mereka. Dan karena kesalahan nenek moyang mereka juga mereka akan hancur lebur sama seperti nenek moyangnya. Tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berubah setia yang dilakukan mereka terhadap aku, dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan daku, aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka. Atau bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjian dengan Ishak, dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat juga. Jadi tanah itu akan ditinggalkan mereka dan akan pulih dari akibat tahun-tahun sabat yang dilalaikan selama tanah itu tandus, oleh karena ditinggalkan mereka, dan mereka akan membayar pulih kesalahan mereka, tak lain dan tak bukan karena mereka menolak peraturanku dan hati mereka muak mendengarkan ketetapanku. Namun demikian, apabila mereka ada di negeri musuh mereka, aku tidak akan menolak mereka dan tidak akan muak melihat mereka, sehingga aku membinasakan mereka dan membatalkan perjanjianku dengan mereka, sebab akulah Tuhan Allah mereka. Untuk keselamatan mereka, aku akan mengingat perjanjian dengan orang-orang dahulu yang kubawa keluar dari tanah Mesir di depan mata bangsa-bangsa lain, supaya aku menjadi Allah mereka. Akulah Tuhan. Itulah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan serta hukum-hukum yang diberikan Tuhan berlaku di antara Dia dengan orang Israel di Gunung Sinai dengan perantaraan Musa. Teman-teman, umumnya orang itu senang ya jika mendapat berkat. Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan berkat? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Dari pengertian ini kita mengetahui bahwa berkat itu berasal dari Tuhan ya guys. Nah, di dalam perjanjian lama, berkat itu sering dikaitkan dengan ketaatan seseorang terhadap Tuhan. Orang yang taat pada perintah Tuhan, yang hidup menurut jalan Tuhan akan mendapat berkat. Hal senada dapat kita perhatikan dalam bagian Alkitab yang kita baca hari ini. Ayat 3 mengatakan, "Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka bla bla bla." Nah, dijelaskan pada ayat 4 sampai 13 mengenai berbagai hal yang akan diperoleh oleh umat Tuhan. Berkat yang dijelaskan di sini meliputi berkat hasil bumi yang menggambarkan juga kecukupan akan kebutuhan sehari-hari, berkat kedamaian dalam hidup bersama, berkat kemenangan dan kesuksesan dalam perjuangan hidup, berkat keturunan, berkat kehadiran dan penyertaan Tuhan. Secara sederhana guys, kita dapat mengatakan bahwa semua jenis berkat yang dapat kita bayangkan disediakan oleh Tuhan. Tapi sebaliknya, pada ayat 14 dan 15 dikatakan, "Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka bla bla bla." Nah, ayat ini dilanjutkan dengan ayat-ayat yang menjelaskan mengenai berbagai hal yang tidak baik yang akan dialami oleh umat. Namun guys, terdapat hal yang menarik
Jika kita perhatikan ayat 18, 21, 23, dan 27. Pada ayat-ayat tersebut terdapat kalimat yang kira-kira berbunyi demikian. Jikalau dalam kondisi seperti itu pun kamu masih tidak mau mendengarkan aku, maka bla bla bla. Nah, ini sebenarnya menggambarkan kerinduan Tuhan agar umat yang telah berpaling daripadanya dapat segera tersadar dan kembali kepada Tuhan. Bahkan di ayat 40 dan seterusnya, Tuhan kembali menyatakan, tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka, maka Tuhan senantiasa menerima kembali. Nah guys, sekurang-kurangnya ada dua hal ya yang dapat kita renungkan dari perikop ini. Pertama, berkat itu datangnya dari Tuhan. Jika kita menaati firman Tuhan, berkat memang sudah tersedia di sana. Yang sering terjadi adalah kita itu enggak menyadari berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah pergaulan dengan teman-teman kita. Tuhan mengizinkan berbagai pengalaman terjadi dalam kehidupan kita. Itu semua adalah berkat dari Tuhan ya guys. Kita akan gagal melihatnya sebagai berkat ketika kita enggak mampu mengimani dan mengamini karya Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita perlu berserah dan percaya sepenuhnya pada Tuhan untuk dapat melihat dan mensyukuri berkat Tuhan sesederhana apapun itu. Kedua, ketika hati kita berpaling dari Tuhan karena godaan-godaan yang ada di sekitar kita yang membuat kita enggak menaati firman-Nya, ingatlah guys bahwa setiap saat Tuhan menginginkan agar kita kembali dekat kepadanya. Dia juga memakai setiap pengalaman yang terjadi dalam hidup kita untuk mengingatkan kita agar kita selalu dekat kepadanya. Marilah kita selalu berserah dan percaya kepada Tuhan serta menaati firman-Nya. Hanya dengan percaya dan taat kita dapat melihat berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati. Tuer. Halo semuanya. Gimana? Udah pada dengerin kan Satu kita hari ini? Hari ini kita ngomongin tentang berkat loh teman-teman. Gimana ya? Rasanya tuh kita bersyukur banget karena ada Tuhan yang selalu perhatian sama kita dan selalu memberikan kita kesempatan untuk bisa merasakan berkat-berkatnya. So, kenapa kita nggak bersyukur? Ya nggak? Nah teman-teman, untuk menutup Satu kita hari ini, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu hari ini. Kami bisa kembali hidup, kami bisa kembali merasakan nafas kehidupan yang berasal dari Engkau. Tuhan, hari ini kami belajar tentang berkat Tuhan. Kami kembali diingatkan bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang memberikan kami kesempatan, Tuhan yang selalu yang berkarya di dalam kehidupan kami. Berikan kami kekuatan supaya kami bisa hidup di dalam jalan-Mu dan supaya kami bisa selalu mengerti Tuhan setiap kejadian atau setiap peristiwa kami bisa petik hikmatnya dan kami bisa mengerti bahwa ada berkat Tuhan di baliknya. Kami berdoa supaya hari ini bisa menjadi hari yang lebih baik lagi daripada hari yang kemarin. Ajar kami untuk bisa semakin hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jangan lupa loh, kita bisa bagiin materi saat teduh kita. Bisa banget di Instastory. Atau buat teman-teman yang lain punya sosmed yang lain, share aja, oke? Terus teman-teman, mungkin buat teman-teman yang punya pergumulan, teman-teman yang punya cerita atau masalah, atau something yang teman-teman pikirkan rasanya tuh ada di hati teman-teman dan itu tuh menjadi unek-unek, silakan teman-teman bisa share di komunitas Youth juga. Youth kan udah punya Instagram, teman-teman bisa share aja di situ. Tenang aja, kerahasiaan dijamin. Oke? So don't be afraid. Dan teman-teman, jangan lupa juga kalau kita itu setiap hari Sabtu ada apa? Ayo, Zoom Fellowship teman-teman. Ayo wajib ikut ya. Setiap minggunya akan dikirimin di grup Line atau di grup WhatsApp. Teman-teman pantengin aja, ada kok bakal di-share ya. Jadi kudu ikut fellowship kita. Jangan lupa ada podcast loh. Bye-bye semuanya. Tuhan Yesus memberkati.